Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya anak buahnya Prof. Ari, selalu jadi ketua forum. Pak Harun, terima kasih. Agus Mahfud. Agus, Iya. Fauzi, Pak Andi. Oh iya, di sana Agus Andi Suproto. tetangga saya, Mas Awal. Tetangga ya? Iya, tetangga. Yang jauh dari Lamongan. Kamu fit. Saya dari Malang. Dilewati. Dari saya mohon izin. Ini bagian daripada Marketing. cara. Masih asosiat profesor. 1 tahun lagi, bismillah. Amin. Menteri aja nggak perlu profesor. Bahkan nggak perlu dokter. Oke, dilanjut. Oke. Ya. Secara diam-diam saya memperhatikan apa yang saya dapat dari selama saya aktif di HMI. Ya. Saya kira sangat relevan gitu ya, yang disampaikan oleh Prof. Ari tadi, yaitu sifat terbuka, open minded. Tadi juga sempat cerita juga di Bupil. Kalau di organisasi yang lain gimana? Ya tertutup sifatnya dan fanatik. Dan terbukti dalam jangka 10 tahun terakhir ini di Indonesia, di dalam sosial, ekonomi, dan terutama politik, open minded lah yang akan bertahan. Bahkan tidak hanya bertahan, akan prevail, akan menang ya. Tidak hanya survive, tapi akan prevail. Open minded itu ya, kira-kira apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita siap mengakomodasi. Nah, ini kan bahasa itu, akomodasi. Siap mengakomodasi. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu sesuai dengan perkiraan kita. Dan yang terjadi kadang jauh di luar dugaan. Dan saya kira teman-teman yang saya perhatikan, senior-senior itu sudah terbiasa menerima dan bahkan memanfaatkan kesempatan ketika sesuatu terjadi di luar skenario. Cuman kan betul gitu. Nah, ini berbeda dengan teman-teman di organisasi lain. Mereka akan kaku, akan fanatik, dan segera mengidentifikasi. Oh ini Orangnya ini. ini orangnya ini orangnya ini. Dan ternyata menurut saya saat ini ya terbukti sikap kita lah yang benar gitu loh. Sikap kita lah yang benar. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan dari sisi politik. Saat ini menyebar, tidak ada lagi politik identitas. Nah, 2 organisasi utama di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, semuanya menyebar. Tidak ada yang jadi. Never put eggs in one basket. Jangan pernah taruh semua telur di satu kancah. Pisah kancahnya. Dan saya lihat ini sikap yang sudah lama saya ikuti di. Ya. Nah, ini namanya open minded. Kita siapkan sesuatu yang di luar dugaan kita dan apa yang akan kita lakukan. Dan jangan terlalu memegang atau jangan terlalu yakin bahwa kita itu benar. Jangan terlalu yakin bahwa kita itu benar. Bisa jadi kita salah. Jangan terlalu yakin kita benar. Kita selalu benar. Jangan terlalu yakin. Bisa jadi kita yang salah. Orang lain yang kita anggap salah itu bisa jadi benar. Dan sebetulnya ini sudah saya praktekkan dalam kebetulan saya juga tidak menyangka tiba-tiba jadi rektor. Saya bukan pejabat, saya tidak punya pengalaman apa-apa. Saya ini peneliti murni. Karir saya ini kan penulis, peneliti, dan saya nikmati hidup semaksimal mungkin. Pakai celana pendek, ke Sangita Laut, wawancara para nabi di sana, nanti pindah lagi ke Aceh, nanti pindah lagi ke
Danau Toba, nggak pernah saya mikir mau jadi pejabat itu. Tiba-tiba orang-orang mendorong saya daftar rektor, dan kok jadi gitu, pusing saya kan. Saya rencana, saya ingin menikmati itu. Kalau jadi fellow di luar kan enak. Nah, kamu saya kontrak setahun sekian, kan beres. Nggak ada laporan pertanggungjawaban. Dan nggak perlu kita berdebat dengan teman. Dan nggak perlu bersikap akomodatif, ya saya enaknya sendiri aja menjadi peneliti. Dan nggak perlu harus mengalah. Jadi pemimpin itu susah, harus mengalah, harus mengakomodasi orang. Orang berbeda kita nggak boleh bilang kamu kok salah, itu nggak boleh. Begitu kita menjudge orang, besok sudah cacat kita. Hati itu harus luas. Dan ini semua tidak ada di dalam skenario hidup saya. Istri saya senang sekali. Wah, kamu jadi dewasa. Itulah yang saya harapkan. Sebelumnya tidak masuk di dalam agenda saya. Saya hidup ya ingin nikmat gitu. Nikmat, dapat penghasilan, jalan-jalan luar negeri, jalan-jalan ke seluruh Indonesia, diving, itu hobi saya, diving, pingpong, tenis, Lukis ya. lukis, itulah kehidupan yang saya inginkan. Ternyata berbeda. Nah, ketika saya diberi kepercayaan, yang pertama saya lakukan adalah membuka open minded karena wilayah saya adalah filsafat secara teologis. Lebaran pertama saya jadi rektor adalah ceramah lebaran itu tidak dari ustaz. Romo saya undang ceramah di tentang lebaran. Bante, pedanda, pendeta. Jadi lebaran pertama saya jadi rektor, Idul Fitri, yang ceramah 6 agama plus kepercayaan. Nah, ini apa-apaan? Sudahlah, nikmati saja gitu. Nah, untuk menutupi itu keseniannya saya undang juga gitu. Ya, yang Hindu nyumbang tari Bali, asik juga kan. Selama ini kan pakai jilbab, ini kan enggak gitu kan. Juga gitu kan. Yang Buddha itu seruling bagus itu. Kemudian yang Kristen juga nyumbang. Jadi lama dan jadi lama, tapi tidak membosankan. Gitu. Nah, itu makanya sikap terbuka, sikap open minded dan mengantisipasi yang kira-kira yang benar itu ternyata bukan saya, tapi orang lain, itu harus saya pegang. Begitu juga ketika saya punya program yang hampir tidak mungkin sebetulnya. Kenapa? Saya bukan birokrat. Terus terang saya belajar mendadak. Waduh, saya rektor gimana ini? Harus belajar administrasi. Tetapi saya sederhana, saya berjanji. Kalau betul saya jadi rektor, saya harus merekankan umat. Saya harus merekankan. Caranya gimana? Saya gelar honoris causa, langsung saya sebut itu di depan saya. Apa yang kau kasih honoris causa? Siapa? Paus, saya bilang. Kamu tuh ngomong apa gitu? Emang kamu kenal Paus? 2023 itu. Dan itu saya ngomong 2021 ketika saya jadi rektor. Saya akan jadi rektor. Kamu mau ngasih gelar honoris causa siapa? Ke Paus, saya bilang. Kok bisa? Ya bisa aja. Coba kita buktikan nanti. Terus siapa lagi? Imam Al-Azhar. Bisa Pak. Saya biasa ke sana. Terus saya ke Vatikan betul. Saya jalani. Nggak ada orang setuju. Senat menentang semua. Gimana? NU Muhammadiyah aja susah. Kamu cari penyakit. Nyari orang Katolik, nyari orang Buddha. Kamu itu loh sudah nggak jelas gitu. Kamu sendiri tuh sudah nggak jelas gitu kan. Ya kamu memang HMI tapi perlu dijelaskan. HMI itu banyak gitu. Ada yang HMI dari Muhammadiyah. Ada yang HMI dari NU. Kamu yang jenis mana gitu, nggak jelas. Tiba-tiba tambah kamu perkeruh. Kamu undang ini, nggak jelas kamu. Berarti kayak yang ijmil gitu ya. Akhirnya sudahlah saya jalani, saya yakinkan pelan-pelan, 3 tahun terlaksana honoris causa. Saya jumpa sendiri dengan Paus. Kebetulan dideputasikan ke Presiden Interfaith-nya, Kardinal Armso. Yang Al-Azhar sudah menerima 6 kali dari Indonesia, termasuk dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau tidak bersedia, saya alihkan ke NU dan Muhammadiyah. Dan itu tidak mudah, di kampus saya sendiri tidak mudah. NU dan Muhammadiyah itu adalah gereja sendiri sudah. Itu sudah agama sendiri.
denominasi sendiri itu bukan satu agama itu. Itu agama yang berbeda. Karena sistemnya sudah ada, ritualnya sudah ada, pemimpinnya sudah berbeda gitu ya. Ya, kalau kita melihat kacamata Kristen ya untuk melihat ya. Dan semuanya bisa saya jalani dengan cara saya adalah dengan open minded. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan Prof. Arief tadi. Secara praktis yang saya ketahui itu tidak banyak, tetapi saya selalu bertekad kalau saya open minded, saya menganggap bahwa diri saya tidak selamanya benar, bisa jadi orang lain yang benar, dan caranya mengantisipasi adalah saya persiapkan saya untuk belajar jika saya salah. Akhirnya apa yang saya bayangkan terjadi. Sama juga dengan ya ini kalau di kalangan PTKI ya, kalau di kalangan ini yang lain perguruan tinggi umumnya. UIN Sunan Kalijaga adalah PTKI pertama yang terakreditasi unggul untuk PAN-PT ya. Pertama kali. Dan itu bertahan 2 tahun, tidak ada yang unggul kecuali kita. Baru kemarin menyusul Palembang sama Aceh. Kemudian saya nerobos lagi, sudahlah kita unggul kan sudah tuh, ngapain lagi? Ya sudah ke FIBA A di Jerman, terus saya kenal di Jerman. Saya daftarkan waktu itu 25 jurusan, 25 prodi ke FIBA A. Ya banyak yang nolak prodi. Ngapain itu? Akreditasi udah unggul, cari-cari masalah gitu kan. Belum lagi saya disuruh belajar bahasa Inggris gitu. Enggak, ya mereka nolak semua kan. Terus apa jaminannya kalau kita lolos? Apakah remun kita naik? Enggak ada jaminan juga. Tapi saya dekati pelan-pelan, itu saya yakinkan ini baik. Nanti kenalan dengan bule apalah. Saya ajak ke pantai, saya ajak ke gunung. Akhirnya mereka bersedia juga. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya cuma mereka bangga dengan usaha mereka. Artinya apa? Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kita bayangkan, itu bisa terjadi, bisa indah. Bagaimana terjadinya? Bisa sesuai dengan bayangan atau bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan menurut saya, yang saya ketahui orang-orang di sekitar saya selalu mengikuti orang. Saya selalu mengikuti orang. Nah, misalnya kalau di forum dokter, saya lihat betul Prof. Arief ini saya lihat langkahnya apa. Begitu juga di kampus saya kan ada Pak Yudian ya sebelum saya. Pak Yudian. Beliau ngomongnya besar gitu. Kadang-kadang orang tidak percaya. Tapi saya perhatikan diam-diam gitu kan. Dan ternyata apa yang dia inginkan itu terjadi. Dan kejadiannya itu jauh lebih besar dari omongan dia. Nah, maka saya tidak ragu-ragu juga. Jangan-jangan sama juga ya kalau saya lakukan percobaan. Saya menginginkan sesuatu. Jangan-jangan kejadiannya tidak sesuai dengan harapan saya, tetapi lebih besar dari harapan saya. Bisa jadi. Nah, maka menurut saya sekarang ini kan dunia serba mungkin ya. Ada AI, ada demokratisasi informasi, ada digitalisasi, ada berbagai macam. Ini malah membuka kemungkinan yang luar biasa banyaknya. Ya memang krisis ya. Kita jadi gagap ya, kita jadi tidak mampu. Tapi itu kan juga sekaligus kesempatan. Crisis makes opportunity. Opportunity makes great men. Saya kira itu. Dan saya kira saya juga belajar banyak dari Prof. Arief. Walaupun saya tidak bilang. Terima kasih. Saya rasa